Selamat datang di channel Pitutur Re Simbah. Mari kita simak kisah berikut. Salah satu dari penyebar Islam Wali Songo di wilayah Jawa adalah Sunan Ampel. Jejak dakwahnya amat terkenal, mulai dari peninggalan Masjid Agung Demak hingga ajaran Mohlimo yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Sunan Ampel bernama lengkap Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat, lahir di Champa, Kamboja, sekitar 1401. Ia tergolong keturunan bangsawan, anak dari ulama besar Syekh Maulana Malik Ibrahim, sekaligus juga keponakan dari Raja Majapahit. Karena gonjang-ganjing politik di Champa, sekitar abad 15, Raden Rahmat melakukan perjalanan ke daerah Jawa untuk menunaikan misinya menyebarkan agama Islam. Dalam perjalanannya ke tanah Jawa, Raden Rahmat sempat singgah di Palembang dan berhasil mengislamkan Adipati Palembang Arya Damar yang diam-diam berganti nama Aryo Abdillah. Ia juga singgah di Tuban dan berlabuh di Majapahit. Karena hubungan baiknya dengan Raja Majapahit kala itu, Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diberi sebidang tanah di Ampel Denta, Surabaya. Di sanalah basis pertama dakwah Raden Rahmat berdiri. Karena ia menyebarkan Islam di kawasan Ampel Denta, ia dikenal sebagai Sunan Ampel. Di kawasan Surabaya itu, dakwahnya dimulai dengan mendirikan pesantren Ampel Denta. Ia mendidik kader-kader penyebar Islam. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal adalah Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Dakwah Islam yang dilakukan Sunan Ampel bersamaan dengan lemahnya posisi kerajaan Majapahit. Kendati Prabu Brawijaya menolak masuk Islam, namun ia menghormati posisi Sunan Ampel dan mengizinkan dakwahnya, asalkan tidak dilakukan dengan pemaksaan. Sebelum membangun pesantren, Sunan Ampel menarik perhatian masyarakat dengan membagikan kerajinan dalam bentuk kipas yang terbuat dari akar-akaran dan ayaman rotan. Bagi yang mau mengambilnya, tidak perlu menukarkan dengan uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Mengenai kondisi masyarakat kala itu, banyak dari mereka menganut animisme, bersemedi, judi sabung ayam, minum minuman keras, dan lain sebagainya yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena itulah, Sunan Ampel menekankan prinsip Mohlimo dalam dakwahnya sebagai berikut. Moh main, tidak berjudi. Moh ngombe, tidak mabuk. Moh maling, tidak mencuri. Moh madat, tidak menghisap candu. Moh madon, tidak berzina. Selain itu, Sunan Ampel juga mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat setempat. Kata salat diganti dengan sembahyang, asalnya sembah dan yang. Dakwah Islam Sunan Ampel juga melalui jalur politik. Dalam buku Atlas Wali Songo yang ditulis Agus Sunyoto, Sunan Ampel menjabat sebagai penguasa Surabaya menggantikan penguasa sebelumnya, Arya Lembu Sura yang meninggal. Sunan Ampel juga menjalin jaringan dakwah dan kekerabatan melalui perkawinan putra-putri penyebar Islam dengan penguasa Majapahit. Sebagai misal, Retna Panjawati, putri Arya Lembu Sura yang beragama Islam menikah dengan Prabu Brawijaya. Mas Murtosimah, putri Sunan Ampel dinikahkan dengan Raden Patah, Adipati Demak dan lain sebagainya. Di Demak yang merupakan wilayah dakwah Sunan Ampel, bersama dengan Raden Patah dan penguasa wilayah setempat, ia mendirikan Masjid Agung Demak. Nama Sunan Ampel diabadikan menjadi nama salah satu dari 4 tiang masjid tersebut. Dari sisi keluarganya, Sunan Ampel memiliki 2 istri, yaitu Nyai Ageng Manila atau Nyi Gede Manila, Putri Tumenggung Wilatika dan Mas Karimah, Putri Ki Wiro Suryo. Dari 2 istrinya itu, Sunan Ampel memiliki 7 anak, termasuk Maulana Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Syarifuddin, Sunan Derajat. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada 1481 di Demak. Ia dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Pengasuh Pondok Pesantren Kaliopak, Bantul, Yogyakarta, Jadul Maula menuturkan Sunan Ampel merupakan seorang sufi dan guru spiritual yang dihormati masyarakat. Menurutnya, kedudukan Sunan Ampel setara dengan Brahmana dalam strata Hindu-Buddha saat itu. Integritasnya diakui sehingga dia diakui juga oleh masyarakat sebagai guru rohani, kata Jadul. Tidak hanya itu, Jadul juga menyebut Sunan Ampel sebagai salah satu poros penting dalam peralihan Majapahit yang menganut Hindu-Buddha menjadi Islam. Perubahan ini,
terjadi secara kultural dan damai. Selain itu, dalam syiarnya, Sunan Ampel memiliki strategi membangun jalinan kekerabatan dengan cara menikahkan pendakwa Islam dengan putri penguasa. Strategi lainnya adalah menikahkan santrinya dengan putrinya sendiri. Karena secara rohani beliau bisa melakukan kontekstualisasi bagaimana ilmu kerohanian Islam itu menggantikan ilmu kerohanian Hindu-Buddha tanpa membuat masyarakat terguncang, jelasnya. Hal terakhir ia lakukan terhadap Sunan Giri, sosok Wali Songo yang kelak memiliki peranan besar dalam gerakan kebudayaan Islam yang dibangun para wali pada periode berikutnya. Sunan Giri ini kan muridnya Sunan Ampel yang juga dijadikan sebagai menantu, kata penulis buku Islam berkebudayaan itu. Masjid Sunan Ampel memiliki luas sekitar 1.320 meter persegi dengan panjang sekitar 120 meter dan lebar 11 meter. Arsitektur kuno masjid ini masih dipertahankan hingga sekarang, seperti 16 tiang penyangga masjid yang sangat kokoh terbuat dari kayu jati berbentuk bundar, dengan diameter sekitar 60 cm, tinggi mencapai 17 meter. Dari kisah yang dipercaya masyarakat lokal, saat penjajah menyerang Surabaya dengan senjata berat dan menghancurkan kota Surabaya, namun bangunan Masjid Sunan Ampel yang terbuat dari kayu jati tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Begitu juga dengan 5 gapura kuno di sekitar masjid dengan keindahan ornamen khasnya. Gapura tersebut melambangkan 5 rukun Islam dengan nama masing-masing, yakni Paneksen melambangkan syahadat, Madep melambangkan salat, Ngamal melambangkan zakat, Poso melambangkan puasa Ramadan, dan Munggah melambangkan ibadah haji. Selain untuk menikmati keindahan bangunan masjid, tujuan utama sebagian orang datang ke Masjid Sunan Ampel adalah untuk melakukan ziarah. Di kompleks Masjid Sunan Ampel, terdapat pusara Sunan Ampel, pusara Dewi Kondrowati, istri Sunan Ampel, dan para santrinya. Sebelum kita memasuki area pusara Sunan Ampel, kita akan menemukan juga pusara Mbah Bolong atau Sonaji. Menurut cerita yang berkembang, Mbah Bolong memiliki keistimewaan. Konon, saat menentukan arah kiblat Masjid Ampel, Mbah Bolong tiba-tiba mendapatkan petunjuk dari Allah, dan dari lubang yang dibuatnya beliau bisa melihat Ka'bah. Sunan Ampel juga mendirikan pondok pesantren Ampel di sini. Sejak tahun 1972 kawasan Masjid Agung Sunan Ampel telah ditetapkan menjadi tempat wisata religi oleh pemerintah kota Surabaya. Selain masjid, makam, dan pesantren, pengunjung juga bisa melihat keberadaan kampung Arab di sini. Kampung ini dihuni masyarakat keturunan pedagang Yaman dan China. Suasana kehidupan para pedagang di ini nyaris seperti suasana di Mekah. Saat memasuki bulan Ramadan, jumlah pengunjung Masjid Agung Sunan Ampel meningkat 2 kali lipat, rata-rata mencapai 2.000 orang. Pengunjung akan semakin banyak pada saat Maleman, malam tanggal 21, 23, 25, 27, 29 Ramadan, dengan jumlah di atas 10.000 orang, bahkan dapat mencapai 20.000 orang.